Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat bergabung di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan UP PPG PJOK tahun 2021. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jika ingin melihat video di part 1, silahkan simak video sebelumnya. Dan jangan lupa di subscribe untuk berbagi informasi dan mendukung channel ini. Untuk pembahasan soal pertama di part 2, guru menugaskan tiap tim dalam kelasnya untuk melakukan presentasi tentang strategi mereka menjelang turnamen kelas dan kemudian dinilai. Penilaian ini termasuk A. Penilaian hasil belajar, B. Raport, C. Penilaian proses pembelajaran, D. Evaluasi, E. Tes. Dan jawabannya adalah penilaian proses pembelajaran. Untuk pembahasan, Assessment of Learning, penilaian hasil belajar, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti, pendidik tersebut melakukan assessment of learning, ujian nasional, ujian sekolah, madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Yang kedua, assessment for learning. Penilaian untuk pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidikan dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh assessment for learning, penilaian untuk proses belajar. Soal berikutnya, guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Dan jawabannya adalah tes keterampilan dan pengukuran. Untuk pembahasan, tes keterampilan dan pengukuran digunakan untuk mengetahui penugasan geraknya, sedangkan pengukuran merupakan kegiatan untuk melihat kuantitasnya. Di tengah penyampaian materi bola voli, guru melakukan tes keterampilan passing atas. Apa tujuan guru tersebut melaksanakan tes? A. Menentukan kenaikan kelas, B. Klasifikasi, C. Mengisi rapor, D. Keperluan administrasi, E. Perbaikan mengajar. Jawabannya adalah keperluan administrasi. Untuk pembahasan, penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian dilakukan jika suatu pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Penilaian sumatif berkaitan dengan penyampaian prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Penilaian sumatif tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran, meskipun seringkali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar. Fungsi penilaian sumatif yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa. Untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran akuntabilitas dan standar
pemantapan akademik, dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Pada sebuah pembelajaran senam ritmik, guru harus membuka diri pada setiap pertanyaan siswa mengenai apa itu senam ritmik, seperti apa gerakan dan jenisnya. Di sisi lain, guru harus mampu mendorong siswa untuk berani bertanya tentang senam ritmik. Uraian tersebut merupakan pendekatan saintifik pada tahap A. Menalar, B. Menanya, C. Mencoba, D. Mengkomunikasikan, E. Mengasosiasi. Jawabannya adalah menalar. Untuk pembahasan, perhatikan kata membuka diri pada saat pertanyaan siswa. Otomatis, hal itu akan mengarah pada ranah menanya. Guru membimbing siswa untuk memunculkan pertanyaan, di mana pertanyaan tentang hasil pengamatan objek konkret sampai kepada abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal yang lebih abstrak. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam, dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Jawabannya adalah pengembangan keterampilan olahraga. Untuk pembahasan, jawaban A, B, D, E sesuai dengan deskripsi pada soal, yaitu membentuk tim. Pembentukan tim tidak berhubungan dengan unjuk kerja seperti jawaban C. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergen. Jawabannya adalah inisiasi siswa. Untuk pembahasan, gaya J, inisiasi siswa. Siswa mengusulkan pengalaman belajar, mendesain, melakukan, dan mengevaluasinya bersama guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung. Seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya? Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audiovisual. Jawabannya adalah model. Untuk pembahasan, model atau maket lapang sepak bola dalam ukuran mini memberikan gambaran 3 dimensi akan lapangan sepak bola yang sesungguhnya. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Keunggulan video pembelajaran adalah siswa dapat melihat secara utuh melalui gambar bergerak, disertai dengan suara sehingga akan memudahkan dalam menangkap pesan di dalamnya. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk A.
naik pangkat, B. meniti karir, C. memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, D. membuat pembelajaran menyenangkan, E. mengembangkan profesi. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk pembahasan, tujuan melakukan penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Selain itu, tujuan PTK adalah meningkatkan dan atau perbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi, B. Ontologi, C. Metafisika, D. Epistemologi, E. Logika. Aksiologi. Untuk pembahasan, kata kunci yang harus diperhatikan adalah kajian tentang manfaat. Secara teori, aksiologi dipahami sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ontologi merujuk pada hakikat, sedangkan epistemologi pada kajian benar salah. Metafisika mengenai keberadaan dan sifat-sifat meliputi yang dikaji. Jawaban E, yaitu logika merupakan segenap asas aturan dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Nah, demikian untuk pembahasan soal latihan UP PPG PJOK tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam jawaban ataupun pembahasan. Silahkan Bapak Ibu bisa memberi masukan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.